Halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Yehanedi, tempat kita bongkar-bongkar cerita sejarah yang ternyata seru banget. Ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah strategi super cerdik yang ada di balik layar kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1942. Coba bayangin, peta kekuasaan di Indonesia itu berubah total 180 derajat. Setelah ratusan tahun berkuasa, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya ambruk, dihajar kekuatan baru dari utara. Suasananya tuh, wah campur aduk, tegang dan penuh tanda tanya besar. Dan kekuatan baru itu adalah Jepang. Mereka datang bawa propaganda keren sebagai saudara tua. Katanya mau membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Awalnya sih banyak yang menyambut baik. Tapi di kepala para pemimpin kita muncul satu pertanyaan gede banget. Pertanyaannya gini nih, ini Jepang beneran kawan seperjuangan? Atau cuma penjajah baru dengan muka yang beda aja? Nah ini dilema yang harus dijawab sama para tokoh bangsa kita waktu itu. Dan jawaban mereka, wah cerdasnya bukan main. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Langkah pertama, Jepang itu bikin macam-macam organisasi. Tujuannya sih jelas, ngontrol rakyat kita dan ngerahin semua sumber daya buat bantu mereka menang Perang Pasifik. Para pemimpin kita tuh seolah-olah cuma jadi pion di papan catur raksasa mereka. Pion pertama namanya Putra. Ini dipimpin sama tokoh-tokoh hebat yang kita kenal sebagai Empat Serangkai. Ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama Mas Mansur. Organisasi ini sengaja dibikin Jepang buat jadi toa propaganda mereka buat bakar semangat rakyat demi kepentingan perang Jepang. Terus ada juga Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Kelihatannya sih aman-aman aja ya. Cuma badan penasehat biasa, di mana Soekarno jadi ketuanya. Tugasnya ya cuma kasih saran ke militer Jepang. Kayak nggak berbahaya kan? Tapi tunggu dulu. Dan ini nih yang paling penting, peta. Jepang tuh butuh banget pasukan tambahan buat ngelawan sekutu. Jadi mereka ngelatih pemuda-pemuda Indonesia buat jadi tentara. Dikasih ilmu militer, sesuatu yang nggak pernah dikasih sama Belanda. Dan ini adalah langkah yang bakal Jepang sesali abis-abisan nantinya. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Jadi, di permukaan, para pemimpin kita tuh kooperatif banget. Mereka pidato buat Jepang, mimpin organisasi buatan Jepang. Tapi, di balik itu semua, mereka lagi mainin sebuah permainan ganda dengan agenda yang sama sekali beda. Coba deh, lihat perbedaannya kayak bumi sama langit. Di satu sisi, rencananya Jepang itu jelas banget. Menang perang, kontrol penuh rakyat, dan kuras abis sumber daya kita. Tapi di sisi lain, pemimpin kita punya rencana rahasia, manfaatin situasi buat nanemin nasionalisme, dapat latihan militer gratis, dan yang paling penting, nyiapin kemerdekaan. Gila kan? Dua rencana yang 180 derajat beda, jalan bareng di waktu yang sama. Dan kutipan dari Bung Karno ini benar-benar ngegambarin semuanya. Beliau dalam pidatonya secara nggak langsung ngasih pesan ganda. Buat Jepang, ini kedengarannya kayak dukungan. Tapi buat rakyat Indonesia, ini tuh kode. Kode keras kalau semua kerjasama ini punya satu tujuan akhir. Merdeka. Cerdik banget. Terus, apa yang kejadian? Ya jelas dong rencananya Jepang mulai ambiar. Pion-pion catur yang mereka pikir bisa dikendaliin, ternyata punya pikiran dan rencana sendiri. Boneka-boneka ini mulai berani ngelawan. Contoh pertama, ya, Putra. Organisasi ini malah jadi bumerang buat Jepang. Para pemimpin kita pakai fasilitas radio dan koran yang disediain Jepang, tapi bukan buat propaganda perang, malah dipakai buat nyebarin semangat persatuan dan mimpi kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Ya, lama-lama Jepang ngah juga dong, loh kok kita dikerjain nih. Reaksi mereka cepat dan tegas. Tahun 1944, Putera dibubarin karena dianggap lebih nguntungin pergerakan nasional. Gantinya, mereka bikin Hokokai. Ini modelnya beda banget. Kali ini pengawasannya super duper ketat, langsung dari pusat komando Jepang sampai ke level RT atau Tonarigumi. Mereka belajar dari kesalahan dan nggak mau kecolongan lagi. Sekarang kita lihat peta. Jadi, peta dibentuk Oktober 1943 dan akhirnya pemuda-pemuda kita dapat latihan militer profesional, sesuatu yang udah lama mereka pengen. Gak butuh waktu lama, semangat ngelawan pun mulai nyala. Puncaknya, Februari 1945, meletus pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Ini sinyal yang jelas banget. Dan di momen paling krusial, Agustus 1945, justru pasukan peta inilah yang berdiri paling depan ngawal dan ngamanin proklamasi kemerdekaan. Bener-bener senjata makan tuan ya. Permainan ganda ini akhirnya masuk babak final.
Struktur-struktur yang tadinya dibikin Jepang buat kepentingan mereka sendiri, sekarang malah dibajak total buat ngebangun pondasi negara Indonesia. Masih ingat kan sama Chuo Sangiin, Dewan Penasehat tadi? Nah, di sidang kelahirannya, Juni 1945, agendanya udah bukan lagi soal bantu Jepang. Dengan kedok memberi nasihat, Soekarno dan anggota lainnya justru lagi sibuk-sibuknya ngerancang langkah buat kemerdekaan Indonesia. Jadi, momen kuncinya ada di sini. Di dalam Chuo Sangiin, Soekarno ngebentuk panitia kecil yang kita kenal sebagai Panitia 9. Merekalah yang ngerumusin naskah pembukaan UUD yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Dan dokumen inilah yang jadi cikal bakal Pancasila dan UUD 1945. Kebayang nggak sih? Dasar negara kita lahir dari lembaga bikinan penjajah. Gila, ini sih level strateginya dewa. Jadi, apa nih yang bisa kita petik dari kisah strategi yang luar biasa ini? Ada beberapa pelajaran penting banget yang relevan sampai sekarang. Pertama, kita jadi tahu kalau strategi itu nggak melulu soal adu jotos atau konfrontasi langsung. Kedua, kerjasama bahkan sama lawan sekalipun bisa jadi senjata yang kuat banget kalau dimainin dengan pinter. Ketiga, ini bukti kalau kesempatan itu bisa diciptain, bahkan di situasi yang paling kejepit. Dan yang paling penting, ini nunjukin kalau pahlawan-pahlawan kita itu bukan cuma pejuang pemberani, tapi juga ahli strategi yang licin dan jenius. Nah, sekarang giliran kalian. Aku beneran penasaran sama pendapat kalian nih. Menurut kalian, di dunia yang serba modern kayak sekarang, strategi kooperatif kayak gini, kerjasama tapi punya agenda tersembunyi, kira-kira masih relevan nggak sih buat mencapai sebuah tujuan besar? Coba deh tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Aku bakal baca satu-satu loh. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe channel Yahane, biar kita bisa terus belajar sejarah dengan cara yang asik kayak gini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya ya.